Fire Master League Season 3 DVD 1 di ronde ketiga kalah hari pertama, baby. Oke, please welcome di kalah hari untuk Survivor Free Fire. Yes. Yang mana? Kali ini kita bisa lihat udah langsung banyak banget tim yang turun, ada sekitar 3 tim. Ada Aura, ada Rosugo, dan juga Rakura. Ini dari Council Hall ke Mammoth, di mana auranya nggak turun di Stone Ridge karena dia tahu DG berpotensi turun juga di Stone Ridge. Dan yang menariknya di sini, EVOS juga harus bergeser dari Shrines karena Shrines-nya benar-benar dibayang-bayangi oleh The Prime, oh baby. Aduh, dari Bermuda Betul. terbawa-bawa ke kalah hari ya kali ini ya. Iya, tapi ini juga udah ada yang cukup panas, yaitu RSG dan juga RBR. Yang mana Mr. Home pun berhasil mendapatkan satu phone dari arah kejauhan. Dan ini bakal jadi sulit banget untuk Rosugo karena memang Rosugo Veda sendiri dari segi lootingan masih sangat minim, oh baby. Ya, kita bisa lihat juga kali ini Hayabusa juga benar-benar ada dalam satu tower aja dan masih coba untuk rotasinya tipis-tipis aja, tapi ada tim fight lagi kali ini. Aduh, ini Mammoth ya benar-benar juga menjadi salah satu tim yang selalu diisi oleh lebih dari satu tim tentunya tempatnya. Dan udah ada para pemain dari GGWP dan juga Kings Esports yang siap untuk berjibaku. Dimana kalau gue perhatikan sebenarnya dari GGWP sendiri lebih memilih untuk melakukan upaya setup. Dan ini malah jadi satu polemik tersendiri untuk Kings. Karena posisinya Kings saat ini boleh gue bilang lumayan terpojok. Nggak dikasih jalur keluar, bahkan udah ada 2 orang, ada Bar dan juga Mr. Ari kalau gue nggak salah lihat. Ucok ternyata, Mr. Ari dan juga Ucok yang siap memantau dari arah tenda, di mana itu merupakan jalur pintu keluar untuk Kings Esports, oh baby. Itu dia, dan Strawhead sendiri kali ini nggak punya resource medkit sama sekali dan nggak pakai armor sama sekali juga. Senjata juga cuma only M60. Untuk early gue rasa rada-rada sulit dan ada 2 player Aduh. dari GGWP yang sebenarnya coba untuk nge-backstep ke arah Kings dan gue rasa bakalan sukses. Ya, tapi ini yang harus diperhatikan sama Kings, dimana kalau seandainya dia memperhatikan dengan seksama, GGWP dari segi resource itu juga minim. Bahkan tadi Ucok aja cuma punya 1 MP40 di tangan. Kalau seandainya itu sampai ditahu sama Kings Esports bisa melakukan upaya rush dan itu juga bisa cukup menguntungin untuk Kings. Kenapa? Karena kita tahu MP40 itu pelurunya juga boros satu. Yang kedua tadi lootingannya minim banget, nggak punya plan B gue rasa untuk Ucok itu sendiri. Jadi Ucok harus di backup secepat mungkin. Dan ternyata Bar udah langsung melakukan firing ke arah Rolls, di mana Rolls pun harus tumbang, di mana ternyata di sisi lain ada O'Connor dan juga Ombek yang udah berhasil jatuhkan, tapi Strawhead terjatuh begitu ya. Ucok ada Mora berhasil tukar aja karena Ucok langsung coba lempar ke arah kejauhan dari frag grenade, di mana ada Valen juga bersama O'Connor yang siap melontarkan baru pemain dari First Riders. Udah menjadi new leader dan sementara itu ada Bar langsung loncat begitu ya, tembak dengan AS-19 satu orang lagi dari Kings Esports, tapi masih bisa ditatakin gitu aja dan First Riders untuk puas di posisi ke-12. Nah, apakah ini bakal menjadi turn back untuk para pemain dari Kings atau Kings juga harus susun? Gimana kalau kita perhatikan GGWP juga berdarah, Bar lagi-lagi berbuat onar di sana. Rolls juga harus jatuh dan Kings juga harus menyusul First Riders di posisi 12 dan juga 11. Ya, walaupun sebenarnya emang bener-bener itu tadi back to backnya lumayan lama banget di antara GGWP dan juga King. Kayak yang tadi lu bilang, gue sepakat banget. Dua-duanya minim resource. Bener. Tapi tadi anak-anak King sempat bener-bener menahan GGWP lumayan lama. Terus juga gue sempat lihat tadi ada satu anak GGWP udah 21 HP-nya. Ya itu dia. Meron ya kalau salah ya. Meron, dan bener aja dia sampai sekarang juga belum melakukan upaya healing karena memang nggak punya medkit gitu ya. Cuy, dan lu lihat lagi tadi 20. Wah, Berarti literally. after bener-bener ke wipe tadi, dia cuma kehilangan 1 HP dong. Kehilangan 1 HP ya, dan emang itu juga seperti yang gue bilang, kayak GGWP tuh sebenarnya dari segi resource nggak banyak-banyak juga. Dan Kingsnya seperti yang gue ekspektasikan, dia karena dia tahu minim resource langsung dimajuin. Cuman emang eksekusi dari GGWP boleh gue bilang cukup lihai untuk memainkan ritmenya sampai Red Kingsnya agak sedikit miss pas masuk ke dalam tendanya, oh baby ya. Dan ditambah lagi juga tadi ada 2 player juga dari GGWP yang coba untuk nge-backstep. Terus tadi juga gue sempat ngeliat notif ketika kita lagi nge-spot ke arah RRQ dan juga First Rider. Sebenarnya tadi ada dari Bar yang coba langsung dapetin 1 knockdown ya di sana ya. Benar, Rulesnya langsung dihabisin gitu aja ya dari si Barnya. Cukup bagus dengan AUG-nya, di mana akhirnya GGWP bisa gue bilang udah boleh santai. Kenapa? Karena setelah Mammoth mereka bisa nurunin tempo dan juga RRQ juga pasti bakalan bermain lebih santai lagi. Kita bakalan lihat dulu standing ronde kedua, baby, di mana masih ditunggangi oleh EVOS dan juga DG Esports ya, bersama Dranik Esports, The Prime dan juga Island of God, baby. Itu dia. Ini benar-benar dominasi dari pot C. Mau itu ketemu pot A, mau ketemu pot B juga, semua benar-benar didominasi. Berarti
dengan Poche. Dan kita bisa lihat tadi lu udah nunjuk-nunjuk banget, Ini tipis kan? tipis. Ini poinnya cuma beda satu lagi beda 7. Terus ini ada Dranix Esports dari grup B. Nyempil dikit boleh lah ya, oh baby ya. Tapi Iya, tetap iya, ya, ini iya, kalau iya. di convert ke poin liga jadi Duh, jauh Jadi jaraknya. jauh banget. Kenapa? Karena kalau kita lihat First Riders, terus juga GGWPI di Kings, terus juga RRQ. Ini sama dari Dranixnya itu lumayan jauh poin, oh baby ya. Yes, itu untuk dari arah pot B ya. Betul. Tapi Poche kali ini emang bener-bener bisa gue bilang rada-rada sulit banget. Gara-gara sulit apalagi untuk RSG atau Rosugoveda. Tadi jauh banget poinnya dan ini ya ada player of the match dari ronde kedua yaitu Evos Mister 05 dengan total perolehan 6 poin kill. Ini satu langkah awal yang cukup baik untuk mengamankan atau mensecure poin maksimal untuk hari ini, baby. Yes, yang mana EVOS juga masih benar-benar perlu nge-catch up untuk dari segi pot C-nya itu sendiri. Tapi kalau nggak salah tadi untuk match pertamanya Azriel juga 6 kill point. Apa kira-kira kali ini ada yang bisa 9? Atau mungkin di atas 10? Atau mungkin 13, habis itu tag Mr. Oh, Sam jangan 13 gitu ya. Angka keramat nih Bang, minjem Jangan angkatnya ya kan. Aduh, ini tapi akhirnya EVOS juga menemukan tempat yang lebih santai akhirnya. Dan inilah yang gue suka dari meta ya, perubahan meta, tim-tim terus berkembang seiring waktu dan juga tim yang udah biasa melakukan strategi tersebut mau nggak mau dipaksa atau tertuntut untuk crafting lagi, Yes. rubah jalur lagi dan itu akhirnya jadi titik serunya dimana kita nggak bisa menebak setiap game secara sama terus-menerus gitu ya. Itu dia benar-benar adaptasi sih. Satu betul. kunci yang benar-benar perlu dimiliki sama player-player yang bermain yang mana mereka harus bisa adapt sama semua meta yang ada di Free Fire pastinya. Dan ini udah mau ada team fight nih harusnya nih. Yo, ini dimana kalau kita perhatikan juga Red Bull Rebellion juga yang memang benar-benar memantau aura esports. Ini udah sadar sih dari Kelvin sama Mr. Home udah sadar nih lagi kayak gini nih lagi upaya menghilangkan jejak oh baby ya. Dan yang sebenarnya gue khawatirkan adalah kalau sampai auranya itu datang ke arah RBR ini bakal jadi bahaya karena pembagian posisinya itu cukup jauh tapi harus Siro dan juga Frost dari arah kejauhan bisa ngecover ya karena posisinya cukup menguntungkan untuk Siro dan juga Frost selama mereka fokus karena di sini Siro pakai Parafal terus juga Father kalau untuk nembak ke arah bawah gue rasa mau nggak mau Father juga harus turun. Nanti pas Father turun itu jadi momentumnya. No way out. No way out untuk aura dari arah RBR. Itu dia karena bener-bener pastinya udah sangat sulit banget, harus bener-bener kena spray sama dua player yang coba untuk meng-cover. Dikit Tapi lagi kali turun. ini ada satu player sebenarnya, pria idaman wanita kita bakalan coba untuk memisah ya. Yoi, dan ini boleh-boleh nih zonanya ya. Biasanya kalau nggak ke atas kanan itu ke tengah. Ini boleh-boleh ke kiri, mulai-mulai ke kiri. Karena di sana juga kebetulan ada EVOS Esports yang akhirnya boleh gue bilang sekarang nguntungin batu untuk EVOS. Kenapa? Nggak mungkin ada orang atau tim manapun yang coba rotasi lewat belakangnya jalurnya EVOS sekarang. Itu dia, nggak ada yang coba untuk ngejegal juga. Tapi Betul. kali ini bahkan EVOS-nya yang sebenarnya mereka bakalan coba untuk jalannya jauh dulu. Holding nggak apa-apa ya? Holding untuk bener-bener bisa masuk lagi sampai next circle. Tahu-tahu circle-nya ada di depan mereka juga kan. Iya. Lebih deket lagi untuk arah circle-nya. Benar, jadi biarin yang lain pada perang-perang, Yes. pada panas-panasan pelurunya, kita mah tahu-tahu ada di late game aja, ya kan? Yang penting kan placement point ya, oh baby ya. Itu dia, ngomongin placement point juga sebenarnya kill poinnya juga banyak banget kok. Betul. Satu Mister 05 aja Iya, nyumbangin 6 kan. elah, itu dia makanya. Dan maksud gue ini masih ada sekitar 4 ronde lagi sama ronde kalah hari ini gitu, oh baby. Jadi Oke. masih banyak banget hal-hal yang bisa terjadi dan tak terduga-duga. Dimana kita ingat ini belum bagian dari daya ledak EVOS menurut gua. Ya. Daya ledak EVOS tuh kill di atas 10 biasanya, oh baby. Pasti, Wah. nggak mungkin masih coba 8 tuh biasanya nggak nahan. Tapi it's a good start pastinya buat Good anak-anak start, EVOS. yes, it's a good start. Kenapa? Karena cuman perolehannya tuh beda 1 poin doang sama DG tadi. Oke, walaupun kali ini ternyata Aura bakalan ketemu lagi sama anak-anak RBR setelah tadi mereka udah berpisah ya ketika ada tadi di bukit-bukit tebing itu ya. Sekarang Kelvin sama Mr. Home yang Fail. siap memantau-mantau dengan baretanya. Dan di sini boleh gue bilang Aura bakalan jadi momok banget karena dia cukup jelas gitu view-nya ya. Dimana Ada. Frost akhirnya berhasil mendapatkan satu orang dengan double vektornya. Maju sendirian Frost dengan cukup resiko. Siro juga mencoba mengcover seorang Frost. Dimana kalau kita perhatikan Father menjadi Sandra, Frost berhasil dapetin Father begitu saja. Gak bakal dikasih di revive, Guns bakal coba datang. Dan bakal coba cover dari kejauhan oleh view. Tapi ada Amek juga yang cukup sekarat dari arah kejauhan masih bisa. Coba lempar dulu Gluol atau frag grenade ke dalam Frost. Tapi Yes. setengah darah masih bisa dieksekusi oleh seorang Frost. Maju Ew. dulu sedikit langsung jatuh ke arah Frost ya. Baik sekali seorang view dengan MVP
MP40-nya berhasil mengeksekusi seorang Frost. Dan masih ada Kelvin, Mr. Home yang terlalu jauh. Dan juga mau nggak mau Mr. Home di sini harus buying time. Karena apa? Ada Amek nih bos yang suka makan peluru shotgun. Siap langsung ngeras ke arah Zero. Udah jatuh satu orang. Kelvin harus muter dulu bersama Mr. Home juga yang udah mulai siap di belakang. Ada Amek ternyata yang harus terkenal. Dan Luigi juga mau jadi target berikutnya. Masih ada Corona tapi bakal ditumbangkan begitu aja. However, oleh teman-teman dari Aura Esports. Ya, yang mana sebenarnya tadi gue suka banget sama posisi yang dimiliki Amek. Walaupun tadi agak sedikit berbahaya ketika Amek sempat terkena critical damage ya dari arahnya Mr. Home. Tapi posisinya anak-anak Aura, mereka benar-benar sebenarnya dalam satu titik yang mana nge-lock dari anak-anak RBR. Karena Mr. Home itu nggak bisa untuk nge-firing ke arah dari PO ataupun satu player lagi tadi dari Aura. Betul, dan yang mantepnya tuh ada Chrono di waktu yang tepat dari PO, Ya. dimana itu nge-buying time banget sama nge-absorb damage yang datang dari Mr. Home. Pas Mr. Home nembak itu Chrononya aktif, pas PO yang loncat itu Mr. Home-nya nggak dapat kesempatan untuk decoy dikit gitu ya. Itu dia. Pas banget momennya ketika coba untuk racing langsung nyalain Chrono, tapi ada team fight lagi. EVOS bahkan ketemu finally sama anak-anak dari The Prime. Udah ada dua orang yang harus menjadi korban kekejaman Macan Putih. Hati-hati dulu nama Macan Putih. Kalau kata Cang Regi bersiap maju ke depan. Ada Heyu dan juga Dix yang bersiap menjaga diri. Tapi udah ada 14 juga setengah dan udah hilang Heyu. Bakal dapat bagi bunda. Kenzo-nya udah jatuh. Hati-hati. Awas. Ada Kapten Septi dengan kekuatan. Satu barita tapi jatuh juga menyisakan satu cerita. Apakah Street mampu melawan dua orang sekali dari para pemain The Prime. Ini bakal jadi momentum yang cukup krusial. Loncat dikit. Street udah ada di luar zona. Dua lawan satu Street. Harus tombak juga Macan Putih kita. Dihabisi oleh The Prime. Wow. Dari Bermuda ternyata kena finishingnya di Kalahari. Lagi yo baby. Ini benar-benar Macan Putih kita terjerat sama ular ya. Aduh. Gila. Lanjut nih. Masih di area refinery. Ada GGWP yang akan bertemu sama Rosugo Veda. Dimana sudah saling tatap, sudah saling sadar juga. Dan ini bakal jadi penumpukan yang nyebelin banget menurut gua. Karena Aura bakal menjadi tamu dan bakalan ditatakin harusnya dimana udah ada PWG. Sekarang yang merasakan hujan peluru datang dari arah bar. Dan juga Rosugo Veda akan coba melakukan upaya juga di mana Meron. Dengan SPD-nya berhasil mendapatkan satu orang di sana, oh baby. Oke, walaupun ada seorang Amek udah berhasil untuk benar-benar masuk lagi ke dalam circle-nya. Dan ternyata disusul juga sama seorang Guns walaupun ada RRQ yang siap untuk nyambut mereka. Ini rumah panggung memang selalu menjadi panggung-panggung untuk tim-tim yang siap datang dengan launchpad dan juga siap menataki siapapun yang coba lengah dan langsung dihajar begitu saja. Terutama untuk tim-tim yang datang dari Refinery yang emang posisi yang cukup strategis, oh baby. Ditempatin sama teman-teman dari RRQ Hades. Untungnya di sini tadi ada Amek yang masih selamat ya, oh baby ya. Walaupun Amek selamat, posisinya lebih dekat ya untuk arah circle. Betul. Tapi gol cuma satu. Aduh. Medkit nggak ada. Aduh. Grenade juga kalau nggak salah tadi juga nggak ada juga. Aduh, Jadi sial. ini udah kayak depan mata udah bisa untuk dapetin lagi ke arah bener-bener late game-nya. Tapi resource-nya nggak memadai. Resource tidak memadai. Ada Ucok juga yang udah mulai terpantau oleh Valens. Dengan baretanya udah siap dipantau juga ada Meron. Bakalan coba turun, menuruni gunung. Awas, bakal coba dipantau juga masih dari jangkauan seorang Valens. Dari arah kejauhan juga udah ada seorang Legalat dan juga O'Connor yang siap melakukan aksi selanjutnya. Ibeos masih memantau dari arah kejauhan dari permain Rosugo Veda. Tapi Bion di bawah ternyata bakal mencoba melakukan upaya perang melawan permain dari DG Abak dan juga Japra berhasil dapetin dua orang sekali dari Bion. Harus tumbang begitu saja. Menyisakan Lord dan juga Rulgood. The Prime harus tumbang ternyata oleh kekejaman permain dari Dranik. Ada depan ada Japra. Coba tembakin lagi. Lord dengan MP5-nya. Selamat. Ada Abak coba loncat dengan double barrel-nya. Tapi apa yang terjadi? Abak pun akhirnya melumatkan para pemain dari Ellen of God. Coba tembak lagi. Masih ada para pemain dari GGWP dan juga di samping ada Rosugo Veda yang cukup merepotkan. Udah nggak bisa dihajar lagi. Ternyata legal dari kejauhan berhasil dapetin ban. Ucok juga bakal jatuh gitu aja. Hasil dengan double vector dari kejauhan. Ada RRQ yang sangat-sangat diuntungkan kali ini, oh baby. Karena dia berhasil menataki para pemain yang sedang melakukan fight tentunya, baby. Yes, yang mana benar-benar GGWP coba untuk benar-benar maju secara cepat, tapi ternyata GGWP juga harus finish di peringkat kelima tadi ditumbangkan ya malah Aduh. oleh Rosugo. Ini juga hasil harus ter-revive dengan cepat karena apa? Zona dan juga circle udah mulai berjalan sekarang. Sudah semakin cepat lagi. Kapten Hayabusa harus segera berpikir keras karena di samping kiri udah ada para pemain dari Dranik. Maupun berhasil dapetin O'Connor. Perang langsung ke arah RRQ Hades. Sudah cukup kesulitan tapi Legal pun harus terkena dan oleh Playzone. Ada Maung juga langsung ditukar bersama Connor. Tembak terus ini kekuatan Maung dengan double barrel. Tanya
langsung tembak ke arah depan. Arul juga Valens. kerja sama yang baik. Ada Valens juga masih tersisa, tapi di samping kanan ada para pemain Raw juga Veda yang harus puas posisi keempat. 3 tim tersisa. DG lagi-lagi mencoba konsisten, RRQ juga harus puas posisi ketiga. Misalkan DG, Razor. apakah di sini Razor bakal coba langsung menjam ke arah depan. Satu orang dari DG udah jatuh. Coba menjam oleh Razor, mencoba mencari di mana sisa player dari DG Esports. Udah dikasih free kill dan langsung satu orang Faiz juga udah jatuh. Ada Razor yang tiap melantakan para pemain dari DG. Misalkan Borgai juga berhasil dapetin satu orang. Ditatakin habis para pemain dari DG Esports dan ini adalah buaya ternyata untuk Dranix Esports dengan total perolehan 10 poin kilo baby. Wow.